Bilang kanan kirinya jangan takut. Masih ada Yesus. Bilang dong, jangan takut. Masih ada Yesus. Kamu pasti ditolong. Kita pasti ditolong. Amin. Makanya saudara kalau ibadah makan supaya gak diam. Nasi uduk kayak, lontong kayak, arem-arem kayak, makan saudara. Biar saudara kalau diajak ngobrol pendeta, saudara seger ngomongnya. Katakan amin. Saudara, saya ingin melanjutkan khotbah 2 minggu yang lalu yang berbicara tetap tentang keep moving forward atau tetap melangkah atau tetap maju. Sama-sama katakan dengan saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya harus tetap melangkah. Amin. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, keluarga rumah tangga saudara, usaha bisnis pekerjaan saudara, apapun yang sedang saudara alami tetap melangkah. Kok gak ada amin? Kok gak ada amin? Sorry ya, saudara harus saya paksa kayak begini. Supaya saudara gak kalah sama masalah. Saudara saya paksa supaya rohaninya aktif. Supaya iman saudara aktif. Saudara gak boleh, ya udahlah, saya udah miskin, saya udah sakit, saya udah divonis, saya susah, saya begini. For what? Saudara diciptakan Tuhan itu orang yang lebih daripada pemenang, bukan pecundang. Katakan amin. Saya rindu jemaat di gereja ini sama memiliki roh yang sama seperti saya. Apapun yang Tuhan katakan, aku say amin. Amin. Karena arti kata amin itu artinya so be it. Terjadilah dengan apa yang kamu ucapkan atas hidupku. Kalau saudara, saya katakan saudara tetaplah melangkah. Saudara ngomong amin. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi, saudara akan tetap melangkah saudara. Saudara gak akan stuck, saudara gak akan berhenti. Saudara gak akan tutup warung saudara. Kita gak akan tutup gereja ini. Karena ada Tuhan yang dahsyat yang menyertai saudara dan saya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Ini bukan motivasi dari pendeta Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Yang saudara gak boleh lupa, saudara boleh pegang. Mungkin hari ini saudara lagi sakit. Mungkin hari ini saudara sedang divonis. Mungkin hari ini ekonomi saudara gak baik-baik saja. Mungkin hari ini rumah tanggamu juga gak baik-baik saja. Ada orang yang melukai kita. Ada orang yang mengkhianati kita. Apapun itu, firman Tuhan katakan tetap melangkah sama Yesus. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Nah, tiap minggu saudara harus aktif gitu. Kalau ada firman Tuhan, amin. Kalau ada firman Tuhan, amin. Karena apa yang kamu makan, itu yang akan membuat tubuhmu, rohanimu sehat. Kalau saudara bisa dengar berita busuk, berita sampah dari sosial media dan lain sebagainya. Kenapa saudara bisa amini? Kapan saya ngomong amin Pak? Dengan cara saudara percaya. Iya loh ya, lagi krisis loh ya, dolar naik loh ya, iya loh ya. Saudara lagi aminin itu. Benar gak? Saudara dapat vonis dari dokter, oh iya nih saya cancer. Amin, saudara lagi ngaminin itu. Tapi kalau saudara ngaminin firman Tuhan, benar Tuhan. Yes Tuhan, Engkau menyertai, Engkau membimbing, Engkau bertanggung jawab, Engkau gak ninggalin. Aku harus tetap melangkah, apapun masalahnya. Meskipun aku lagi rugi, meskipun aku lagi bangkrut, aku mau tetap melangkah karena Tuhan besertaku. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas begini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya ulang sekali, saya hanya recap ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan biasa. Bu Evi biasa. Itu biasa Bu Evi. Either kitanya yang error atau orang yang mau jahat sama kita. It's common problems. Oke? Waktu saudara diomongin orang, waktu saudara ditusuk dari belakang, waktu saudara ditinggalkan sendirian, gak ada yang bantu, ipar gak peduli, orang tua gak peduli, tetangga gak peduli, cici gak peduli, koko gak peduli, semua gak peduli. It's common problems. Itu biasa. Waktu ibu terima vonis dari dokter, ada gejala tumor, ada gejala cancer, ada gejala gini, itu biasa. It's easy for our Lord Jesus Christ's name.
Gampang buat Tuhan. Gampang. Masalahnya saudara terjebak dengan pencobaan biasa ini. Mata saudara, iman saudara, perhatian saudara hanya terlalu fokus dengan sakit saudara. Hanya terlalu fokus dengan kegagalan saudara. Hanya terlalu fokus dengan ginjal saudara yang rusak. Hanya terlalu fokus dengan jantung saudara yang rusak. Hanya terlalu fokus dengan rekening saudara yang lagi sengap-sengap. Hanya terlalu fokus dengan tagihan yang saudara harus bayar. Saudara, Tuhan bisa pakai banyak cara untuk nolong kita. Amin. Tuhan banyak cara. Tapi kita terlalu fokus dengan cara kita sendiri, maunya kita sendiri, otaknya kita sendiri. Oh, saya ditolong dengan cara ini nih. Enggak, saudara. Kita yang ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut kita. Katakan amin. Pencobaan dia bilang sama kanan kirinya, biasa bro. Lu jangan lebay. Jangan peres bilang gitu. Jangan kampungan, bilang kanan kirinya, jangan diam. Bilang kanan kirinya, kalau kamu lagi ngadepin masalah. Kok gak bilang sih, bilangin darah saya udah naik nih. Bilang kalau kamu lagi ngadepin masalah. Lu jangan lebay. Itu biasa. Kalau lu lagi gak ada uang, sama gue juga. Lo biasa kan? Biasa gak? Biasa gak Bapak Ibu? Saudara luar biasa loh, gak mau ngaku loh. Itu biasa saudara. Saudara dan gereja ini, bro main bro, kejebak dengan pergumulan-pergumulan ini. Harusnya saudara dan saya terjebak, terkurung, terbelenggu dengan kata ini. Pencobaan-pencobaan biasa. Why biasa? Karena saudara dan saya punya Yesus yang luar biasa. Lebih keras tepuk tangannya bagi Yesus. Ingat saudara, apapun yang saudara alami, saya punya Yesus yang luar biasa. 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 Saudara cek ke dokter, kanker saudara makin berkurang selnya. Tumor saudara makin mati. Rekening saudara ada aja berkatnya. Tapi kalau saudara ngutukin diri saudara sendiri, saya bokeh, saya miskin, duit saya hilang, dompet saya diambil maling, kepala saya udah rontok, rambutnya semua. Makin habis. Halo? Ya bahkan saya tapi cuma manusia biasa. Ada roh yang luar biasa yang Tuhan kasih di hidupku dan hidupku. Namanya Roh Kudus. Amin. Siapa sih dalam hidup ini orang yang gak pernah gagal? Siapa? Siapa yang gak pernah gagal? Orang-orang yang kaya raya yang gak ada, yang tidak di dalam Tuhan. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang masyhur, orang-orang yang berhasil. Itu bukan orang-orang yang gagal saudara. Itu orang-orang yang ngalamin gagal tapi gak pernah mau berhenti. Untuk terus melangkah, untuk terus mengudak mimpi dan visinya. Nah kita ini anak Tuhan, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dikhususkan Tuhan, dibidik oleh Tuhan dari kandungan ibu kita. Kita orang berhasil, kita orang sukses, kita yang jadi kepala. Saudara kebanyakan fokus sih sama masalah. Saya juga punya masalah Bapak Ibu. Tuh sakit saya juga semua udah hilang. Ntar kaki saya sakit. Ntar begini, ntar begitu. Saya gak pernah mau fokus sama masalah. Tuhan, di dalam diri saya ada roh yang luar biasa. Saya perintahkan keluar kamu, sakit penyakit. Ini tubuh bait Roh Kudus. Bukan tempat kanker, bukan tempat tumor, bukan tempat sakit jantung, bukan tempat sakit ginjal. Mataku gak buta, mataku melihat Tuhan. Kupingku gak tuli, kupingku mendengar. Mataku gak rabun, mataku jelas melihat Tuhan. Amin. Mana yang saudara mau pilih? Saudara mau merengek-rengek sama manusia? Atau saudara mau rengek-rengek sama Tuhan? Pilihan ada di tangan saudara. Keputusan saudara menentukan masa depan saudara. Kalau saudara menyerah, saudara gak akan lihat hari esok. Tapi kalau saudara tetap keep fight with Jesus,
dia hidup, ada hari esok. Beberapa hal yang Tuhan mau untuk saudara dan lakukan Bapak Ibu. Yang kemarin tongolin tiga-tiganya. Yang pertama, jangan takut dengan pergumulan dan permasalahan kehidupan. Saudara ingat-ingat lagi nih. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut. Saya nggak boleh takut. Jangan lemas, saya nggak boleh takut. Dengan pergumulan dan permasalahan kehidupan. Mau penyakit kek, mau keuangan kek, mau rumah tangga kek, mau bisnis kek, mau usaha kek, jangan pernah takut. Betul Bu Titi? Pernah gak Tuhan gak tolong kita? Yang umurnya di atas 30, angkat tangan kanannya. Di atas 40, di atas 50, yang mendekati tanah dan kuburan. Pernah gak Tuhan tinggalin saudara? Hah? Hari ini saya umurnya 42 tahun, Oktober besok 43 tahun. Tadi saya berlutut di hadapan Tuhan, saya bilang, gak pernah sekalipun engkau meninggalkan aku. Seringkali aku diperhadapkan dengan pintu yang terkunci. Seringkali aku diperhadapkan dengan jalan yang udah mentok. Seringkali gak ada orang yang bisa tolong saya. Tapi aku tahu Tuhan, aku gak boleh takut dengan pergumulan dan permasalahan kehidupan. Kenapa aku gak boleh takut? Sama seperti statement Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya dalam hidup ini masalah boleh ada, tapi jangan lupa Yesusmu juga tetap ada. Amin saudara. Yang kedua, jangan cengeng dan menyerah dalam menghadapi situasi apapun. Jangan sebentar-sebentar mundur. Jangan sebentar-sebentar, tua bangka gila, kita cerai ya. Apaan? Suami bisa menyakiti istri, istri bisa menyakiti suami, suami bisa melukai hati istri. Sebaliknya, istri apalagi mulutnya bisa melukai hati suami. Tapi gak pantas sebentar-sebentar ngomong cerai. Pulangin saya Pak ke rumah orang tua saya. Suaminya bingung, mak bapak lo udah mati tahun 88. Lo mau ikut dikubur? Halo? Sebelum ngomong mikir dulu deh Bapak Ibu Saudara, om tante yang saya hormati. Bener gak? Mulut orang tua bisa melukai anak loh. Mulut anak bisa melukai orang tua. Tapi jangan cengeng Bapak Ibu. Sebentar-sebentar ngancam, jangan cengeng. Lawan saudara, bukan dengan kekuatan kita tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap melangkah dengan iman. Apapun kondisi dan situasinya. Keep moving forward. Saya gak mau tahu jemaat ini mau rame ribuan, mau tinggal 2, mau tinggal 8. I still keep moving forward. Itu pendeta saudara. Mau ada yang keluar, mau gak ada yang keluar, mau bertambah, saya akan tetap melangkah. Kenapa? Karena dari awalnya saudara juga gak ada. Bener gak? Bener gak? Ngapain saya harus nangisin orang-orang yang keluar? Ngapain saya harus nangisin orang-orang jemaat yang datang dan pergi sesuka hatinya? Kenapa saya gak fokus sama Tuhan dan saudara yang setia? Saya layanin aja saudara yang setia. Katakan amin. Kenapa saya harus fokus? Dia udah gak datang lagi, urusan dia. Yang penting gereja berdiri di atas nilai-nilai kebenaran. Gereja punya aturan yang harus sama-sama kita ikuti Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata seperti minyak yang turun di atas kepala, turun ke janggut Harun, meleleh ke leher sampai ke jubahnya. Demikianlah nilai gereja di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tetap melangkah apapun yang terjadi Bapak Ibu. Tetap melangkah. Disakiti orang tetap melangkah. Dikhianati orang tetap melangkah. Di rekening belum ada berkat tetap melangkah. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara tahun 2017 saya di pinggir Grand Indonesia, di warteg Grand Indonesia. Sampingnya tuh ada warteg gang-gang kecil tuh Bapak Ibu, kampung Bali ke sana. Saya makan sama teman saya berdua. Teman saya bilang begini, "Bro, kenapa kita nggak coba ke Grand Indonesia?"
Siapa tahu ada ruangan di situ untuk kita ibadah. Bener juga. Tapi saya lupa, Grand Indonesia tuh bayarnya dolar per meter perseginya. Bener gak? Grand Indonesia, Plaza Indonesia. Akhirnya ya udah, kita kenyangin dulu perut kita, jasmani kita. Setelah itu baru kita menghadap. Menghadap siapa katanya? Ya siapa kita hadapin? Saya tetap melangkah, saudara. Saya ingat banget di akhir 2018, maaf saya ralat bukan 2017. Di 2018 pertengahan, bukan 2017 saya ralat ya. Saya jalan sama teman saya berdua, Bapak Ibu. Setelah makan di warteg pinggir jalan Grand Indonesia, saya masih ingat for sure. Tiba-tiba kami jalan, masuk ke Grand Indonesia, kita lewatin West, kita masuk ke East, ada ruang namanya ruang Yudhistira, cuman muat 100 orang. Saya nggak tahu harga sewanya berapa. Saya bilang permisi, boleh nggak kita mau tanya-tanya harga Grand Indonesia? Kalau saudara tanya saya deg-degan nggak? Deg-degan Bapak Ibu. Saudara tanya saya punya uang nggak? Nggak punya, tapi saya punya Tuhan. Saya nggak lagi mau bangun rumah bordir, pijit plus-plus, atau rumah mesum. Enggak, saya mau bangun rumah Tuhan. Saya mau sewa buat ibadah. Tapi duitnya nggak ada, tapi Tuhannya ada. Seringkali Tuhan melangkah dengan kita. Bukan saudara punya apa, tapi saudara mau melangkah kakinya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, keluarlah seorang perempuan. Pastor Verona ya? Iya Bu. Saya kenal nih Bapak sering khotbah kan di Karawaci. Iya. Mau ngapain kesini? Mau cari ruang ibadah, mau sewa. Oh kebetulan saya manajemen buildingnya. Nah, menurut manusia kebetulan, tapi Tuhan gak kebetulan. Andai saja, tepuk tangan. Andai saja dulu, saya habis makan, uncang-uncang kaki, isep gudang garam filter sebungkus. Haleluya. Glory. Gak bakalan gereja ini berdiri. Bener gak? Bener gak Bapak Ibu? Saya gak mau tahu harganya mau berapa puluh juta, gue maju terus. Karena ada Tuhan yang besar. Yang melebihi puluh-puluh juta itu. Saya jalan. Oh kebetulan ada ruang Pak Yudhistira buat 100. Buat siapa Pak Pendeta? Buat Eke dan domba-domba. Deal. Masuk aja dulu, nanti kita bikin SPK-nya. Udah gitu saya salah tanda tangan Bapak Ibu. Harga berapa ya? 16 juta saya tanda tangan. Oh duitnya dari mana nih? Saya bilang bisa di adendum gak tanda? Saya tanda tangan ulang gitu. Bisa Pak, buat Bapak apa sih yang gak bisa? Akhirnya kita ibadah perdana 4 November 2018 di Grand Indonesia. 100 orang lebih perdana kita yang datang. Sampai kita di tempat ini. Saya gak mau ngerti, mau ada jemaat, gak ada jemaat, it's not my business. Karena jemaat datang itu karena Tuhan. Yang kedua karena hatinya. Tugas saya dan Ibu Gembala adalah menggembalakan saudara dengan baik. Kasih makan firman dengan baik. Supaya saudara tidak menjadi jemaat yang takut, jemaat yang mudah menyerah, jemaat yang amatiran. Tapi saudara menjadi jemaat yang kapalan. Kapalan dengan pergumulan, kapalan dengan cobaan, kapalan dengan masalah. Saudara gak mudah ditakut-takutin lagi. Ada masalah bawaannya mau bunuh diri. Ada masalah bawaannya mau cerai. Ada masalah bawaannya mau ngamuk dan lain sebagainya. Kampungan! Sorry saya pakai kata ini. Saya banyak ngalamin Bapak Ibu. Mungkin usia saya jauh lebih di bawah Bapak Ibu. Tapi maaf ya saya gak lagi banggain. Masalah segede apapun saya gak akan nyerah. Saya punya Tuhan, saya kenal Dia. Saya kenal Dia. Kenal dengan baik dan benar. Kalau saudara berhenti melangkah, saudara rugi sendiri. Saya masuk 3 poin terakhir. Mengapa gereja ini, pendeta di tempat ini, jemaat di tempat ini nggak boleh menyerah dan harus tetap maju dan melangkah dalam kondisi dan situasi apapun. Yang pertama, foto catat baik-baik. Karena masih ada Yesus yang selalu menyertai kita. Tepuk tangan. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Saya baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Orang-orang yang disertai Tuhan bukan hanya hidupnya sukses, tapi orang-orang yang disertai Tuhan juga ada yang masuk penjara seperti Yusuf, seperti Daniel dibuang di goa singa, ada yang ingin dihianati, ada yang ingin dibunuh dan lain sebagainya. Selama Tuhan menyertai kita, apapun kondisi kita, mau di bawah, mau di atas, mau senang, mau susah, saudara pasti menang. Saya baca kitab suci Bapak Ibu Saudara, kok Yusuf disertai Tuhan ke penjara ya? Benar gak? Firman Tuhan mengatakan, maka Yusuf disertai Tuhan, segala yang dikerjakannya semuanya berhasil. Tapi bukan berarti Yusuf bebas dari penjara. Bukan berarti Yusuf bebas dari godaan hawa nafsu seksual dari Potifar istrinya. Betul gak? Abraham disertai Tuhan bukan berarti Abraham bebas dari ujian. Musa disertai Tuhan bukan berarti Musa bebas dari bentakan dan makian umat Israel. 600.000 pria maki-maki Musa. Emang gak ada kuburan di Mesir? Sampai kau memperhadapkan kami dengan laut terberau, padang belantara, di belakangnya tentara. Lu udah gila Musa. Lu mau bunuh kita rame-rame di sini. Dibentak-bentak Musa saudara. Tapi Musa tahu yang menyertai saya penuh kasih, penuh anugerah, penuh tanggung jawab. Aku boleh dibentak-bentak, tapi aku gak pernah ditinggalkan. Amin. Amin saudara. Yang kedua, kenapa kita terus tetap melangkah dan gak boleh berhenti? Klik semua Milano. Yang kedua, karena masih ada rencana Tuhan yang indah. Taruh tangan kanan di dada sama-sama seperti saya katakan gini. Tuhan masih punya rencana yang indah buat hidup saya. Tuhan masih punya rencana yang indah buat usaha saya, buat masa depan saya. He still has a good plan for you and me. Pak, saya ngomong sama Bapak Harjono, jangan lihat Marcelo kayak gitu. Ada rencana Tuhan. Ada banyak orang tua tuh jahat. Maaf ya kalau ngeliat melahirkan anak yang kurang, anaknya dibuang. Ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan buat anak itu. So, don't give up. Jangan pernah menyerah. Pak, saya orangnya rada-rada kurang on Pak. Kalau diajak ngomong suka gak nyambung. Don't give up. Because He still has a good plan for our life. Amin dong. Saudara kok bengong sih? Ada rencana yang indah. Kenapa pendetamu ini gak pernah mau menyerah dalam pembelian tanah yang harganya 50 miliar itu yang paling dikit ya? Karena saya tahu ada rencana yang indah. Udah ada banyak jemaat hamba Tuhan yang melihat fair. Kamu tuh diberkati Tuhan. Punya rumah, punya gereja yang gede. Kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Andai saja saya nyerah saudara. Andai saja saya nangis. Saya cengeng ada. Pak Jono, saya ditinggalin pengerja-pengerja Pak. Anjing semuanya Pak, babi semuanya Pak, monyet semuanya Pak. Saya mundur aja deh Pak jadi biksu deh Pak. Lalu jadi pendeta lagi. Apa ya? Hidup kita gak ditentukan orang. Hidup kita ditentukan janji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan ya, tak pernah lalai menepati janji. Ada rencana yang indah. Aku baru tahu ternyata sekarang. Dulu kita pujian penyembahan setiap hari Kamis namanya Mesbah Daud. Dulu kita gak lihat di tengah-tengah Mesbah Daud itu Bapak Ibu. Dengan 2 orang, 5 orang, 9 orang kita penyembahan tiap Kamis. Jam 7 di Jalan Dr. Satrio. Kita penyembahan. Kita gak pernah tahu ternyata dari Dr. Satrio itu Tuhan bawa masuk ke Grand Indonesia. Untuk ada gereja di sana. Kita juga gak pernah tahu melangkah di Grand Indonesia. Ternyata ada Sanggar Prativi di ujung sana Bapak Ibu Saudara.
Kita nggak pernah tahu, melangkah cari. Ke Priuk, ke Bekasi, kemana cari ruangan untuk disewa. Ternyata ada di gedung Metro Pasar Baru lantai 3. Kita ibadah di sini, ada Pak Edi, ada Pak Sandi, ada semua kita. Kita nggak pernah tahu dari sini Tuhan mau bawa kita kemana. Yang satu hal yang saya tahu pasti, ada gereja, ada rumah rohani yang besar yang Dia siapkan buat kita semua. Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Makanya saya gak pernah mau fokus, si ini udah gak datang ya, si ini. Terserah. Selama kita gak buat salah, gak buat aneh-aneh saudara. Selama kita gak merugikan umat. Selama saya gak patokin Ko Edi perpuluhannya gedein dikit dong. Nyumbang dong. You boleh keluar kalau saya begitu. Kalau saya gak begitu jangan pernah keluar. Karena saya bawa saudara ke Yesus. Amin. Saya kan udah bilang di gereja ini. Saya udah bilang sama Pak Harjono. Ini Pak Harjono sekarang teman dekat saya nih saudara. Karena sering kita kontek-kontekan. Saya bilang maaf ya Pak Harjono. Kalau ada pendeta di tempat ini yang suka minta-minta manfaatkan jemaat, saya keluarin. Terserah saudara bilang, Pak gak punya kasih Pak. Gak bisa. Pemimpin harus jadi contoh. Pemimpin harus jadi teladan. Kalau palanya busuk, lehernya busuk, badannya busuk, kakinya busuk. Halo? Saya doain Bu Titi. Bu Titi diberkati Tuhan. Pernah saya palak? Bu Titi, jangan kacang lupa kulitnya dong. Kira minta berkat aja paling cepet. Kira udah diberkati lupa. Pura-pura migrain. Enggak. Saya temenan sama Pak Harjono. Dia tawarin banyak fasilitas buat saya. Ini pastor. Cukup. Serahin aja hidupmu pada Tuhan lewat saya. Saya gembalain kamu. Betul ya Pak? Betul ya Bu Evi? Saya gak pernah tahu saudara. Ternyata ada gereja di sini. Dari sini kita ibadah bareng-bareng. Sama-sama. Saya gak pernah tahu. Dari sini kita mau dibawa kemana. Satu hal yang saya tahu. Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Aduh saudara, tepuk tangannya gak punya pengharapan. Yang terakhir saudara. Kenapa kita harus tetap maju dan melangkah dalam kondisi dan situasi apapun? Karena kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita mengalami kemenangan karena Tuhan mengasihi kita. Katakan amin saudara. Saudara, saya jujur, saya juga kadang takut menghadapi pergumulan. Baru-baru bulan ini, manajemen kasih saya draft kontrak 6 tahun di tempat ini. Udah keluar harganya, semuanya udah keluar. Nggak mungkin saya ngemis sama saudara satu-satu, tolong dong, bantu dong. Lah orang gereja ini yang bangun Tuhan dari awal nggak ngemis-ngemis kok. Masa bantu-bantu, kan kasihan, lucu Tuhan. Saya bilang sama istri, jadi persewa kita tuh mirip sama BCA yang bawah, mirip sama Jeko. Karena tenan yang lumayan di atas 200 meter persegi lumayan gede saudara. Saya cuman bilang sama Tuhan dalam kesendirian saya, Tuhan, Engkau menyertai aku. Engkau punya rencana yang indah untuk umat-Mu. Gak mungkin kamu bawa aku sejauh ini, hanya cuman bikin malu aku. Aku gak punya uang Tuhan, tapi aku punya Tuhan. Yang aku bawa ini rombongannya kalau kumpul semua bisa 200 orang Tuhan. Kalau kumpul semua. Kalau gak kumpul tuh 80 sampai 100. Masa sih mau dibuyarin Tuhan? Saudara nanya sama saya, Pak kalau lagi gitu nangis gak? Nangis, masa cuma keluar upil sih? Nangis saya sesegukan. Tapi yang buat kita beda apa? Saya gak mau nyerah. Saya bilang sama Tuhan, besok harus bayar gaji staff. Tolong saya Tuhan, tolong. Kalau orang kan menggadaikan, barang-barangnya ke pegadaian kan, untuk bisa bayar ini dan itu, betul kan? Saya udah gak punya apa-apa, saya bilang. Saya cuma punya hidup, ini saya gadein ke Tuhan. Tuhan aja yang ambil saya, ambil. Yang penting ini semua jemaat, staff semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin.